Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat guru sekota Serang yang saya hormati, kebetulan kali ini kita akan membahas tentang praktik baik berliterasi, sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kantor Bahasa Banten bertempat di Hotel Purikayana Serang 22-23 Oktober 2020. Baik, untuk mengawali dari kegiatan kita pada praktik baik berliterasi tahun 2020 ini, saya akan mencoba menyapa semua guru-guru Kota Serang kaitannya dengan motivasi menulis di era literasi digital 4.0. Seperti apa motivasi kita dalam konteks dunia menulis, kawan-kawan? Sedikit saya menyinggung, ini biodata saya ya. Saya tampilkan di dalam layar ini, kemudian mudah-mudahan para guru bisa melihat langsung ya. Nah, kita langsung pada posisi ini dia, motivasi menulis di era literasi digital. Literasi digital atau revolusi industri 4.0. Kawan-kawan guru semua perlu dipahami bersama bahwa kalau kita bicara motivasi, pasti jawabannya banyak sekali. Ya, kalau bicara motivasi, ada yang mengatakan saya menulis untuk mencari penghidupan dan penghasilan. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga mengatakan saya menulis agar saya dikenal banyak orang. Ada, karena memang kalau menulis kita akan banyak dikenal oleh banyak orang. Apalagi tulisan-tulisan kita itu bestseller, karya-karya kita itu dicetak di mana-mana, diterbitkan di mana-mana, maka akan dikenal oleh banyak orang. Ada yang mengatakan juga saya menulis agar saya dapat dengan cepat naik pangkat. Nah, ini para guru nih, para guru-guru bisa naik pangkat ya, bisa untuk mengejar kredit poin kalau karya-karya kita sering dimuat, dipublikasikan. Ada juga yang mengatakan karena saya ingin berdakwah menulis itu. Betul, karena menulis itu bisa menyebarkan kebaikan, mengajak orang untuk berubah, memotivasi banyak orang, maka menulis bisa untuk berdakwah. Dan ada juga mengatakan saya menulis karena ingin membangun bangsa. Karena sebuah tulisan itu mengandung gagasan, maka menulis itu bisa juga membangun bangsa. Melakukan sebuah kritik pembangunan, melakukan sebuah metode-metode pembelajaran, metode-metode dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang motivasi menulis di era revolusi industri 4.0, banyak sekali ininya motivasinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata banyak sekali motivasi orang untuk menulis dan semua motivasi adalah benar. Benar, tergantung apa tujuan kita untuk menulis. Justru yang repot itu ketika kita ada di dunia pendidikan tidak ada motivasi sama sekali untuk menulis. Ini yang harus kita upayakan dalam praktek baik berliterasi pada kesempatan ini. Guru tetapi kitanya malas, tidak mau menulis, tidak mau membaca. Padahal guru itu adalah agen perubahan di sekolah. Ya, jadi harus sampai pada titik itu, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menulis. Nah, berikutnya adalah motivasi menulis di era revolusi industri 4.0. Ada yang bertanya, loh kok Pak langsung 4.0 sih? Memang literasi era industri 01, satunya apa? Duanya apa? Tiganya apa? Kok langsung era revolusi industri 4.0? Kan kita jadi nggak tahu gitu loh. Ada yang bisa jawab kawan-kawan guru? Era revolusi industri 1.0 atau 1, 2, 3, jangan langsung 4 begitu ya. Nah, ini jawabannya. Apa itu revolusi industri 4.0? Itu adalah revolusi industri yang biasa disingkat dengan RI ya, revolusi industri 4. Adalah era di mana data yang biasanya disimpan secara fisik bermigrasi ke data digital. Data yang telah dibuat tersebut kemudian diprogram dengan bahasa pemrograman yang berbasis AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, sehingga lebih efektif, efisien, dan manageable, mudah dikelola. Nah, jadi ada yang namanya revolusi industri itu semua didigitalisasi, dipindahkan perangkatnya ke wilayah digitalisasi. Nah, kemudian apa revolusi industri 1.0 itu apa? Revolusi industri 1.0 itu dimulai sejak 1750 sampai 1850. Pada era ini ditandai dengan sistem produksi menggunakan tenaga air dan uap. Itu revolusi industri 1.0. 1750 sampai 1850 ditandai dengan revolusi industri dengan menggunakan tenaga air dan uap ya, belum digital. Kemudian revolusi industri 2.0 dimulai sejak 1851 sampai 1970. Di era ini ditandai dengan berkembangnya sistem komunikasi dan transportasi seperti penemuan pesawat,
seperti penemuan pesawat telepon, pesawat terbang, komputer, dan sebagainya. Ini revolusi industri 2.0. 1851 sampai 1970. Ditemukannya komunikasi transportasi seperti penemuan pesawat, telepon, pesawat terbang, komputer, dan sebagainya. Lalu revolusi industri 3.0 dimulai sejak kapan para Bapak Ibu Dewan Guru? Itu dimulai awal abad 20-an, yaitu 1970 sampai awal abad 20-an. Di era ini ditandai dengan munculnya teknologi digital seperti handphone dan internet. Ini era industri 3.0. Dan revolusi industri 4.0 dimulai sejak 2015 sampai sekarang. Pada era ini ditandai dengan pesatnya sistem cyber fiskal atau saat dimana semua orang harus mulai menyentuh dunia virtual yang berbasis online atau internet. Paham ya kenapa kita langsung ke 4.0? 1, 2, 3-nya sudah saya jelaskan. Itu Bapak Ibu Dewan Guru. Lanjutnya kita lanjut ke berikutnya. Era revolusi industri ini ditandai dengan adanya migrasi berpindahnya semua perangkat hardware ke perangkat lunak dengan menggunakan digitalisasi. Semuanya digitalisasikan. Ini era revolusi industri 4.0. Pertanyaan kita kemudian muncul, apa sebenarnya motivasi di era revolusi industri 4.0? Apalagi dikaitkan dengan guru dan dunia literasi. Ingat, ini untuk guru. Jawabannya cukup beragam, terutama guru di kabupaten dan kota Serang. Misalkan, lah sebodoh sih iku mah pegawaian bocah enom paling gak joget-joget orang pugu. Seperti ini, karena memang era revolusi industri 4.0 mungkin kita melihat bahwa TikTok, kemudian ada YouTube, joget-joget, goyang-goyang. Kalau kita bahasa Indonesia kan terserahlah, itu mah kerjaan anak muda, paling juga joget-joget dan tidak jelas. Karena kita memandang bahwa digitalisasi ini yang nampak itu ya seperti orang goyang-goyang dan sebagainya. Yang kedua, memalengi endas, sebodoh sih, bikin pusing kepala, bodoh amat dan itu ya. Nah ini juga sebenarnya karena kita tidak mau tahu tentang bagaimana persoalan digitalisasi era revolusi industri 4.0. Wisi ora pepiluan edan wong luar negeri bae sing edan mah. Sudahlah, jangan ikut-ikutan gila, orang luar negeri saja yang gila. Jadi tanggapannya memang beragam ketika ditanya tentang apa itu era digitalisasi ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa era revolusi industri 4.0 ini di mana semua segala sesuatu kehidupan manusia bisa divirtualkan, bisa ditonton. Dulu malu-malu, sekarang sudah era keterbukaan. Kita harus ingat Bapak Ibu Guru bahwa agen perubahan dalam lingkup para siswa dan dunia pendidikan itu pada ruang kelas. Kita harus ingat Bapak Ibu Guru bahwa agen perubahan dalam lingkup para siswa dan dunia pendidikan itu ada pada ruang kelas. Kebijakan kurikulum dan ujung tombaknya adalah Bapak Ibu yang ada di sekolah. Ya, kalau Bapak Ibu menghindari 4.0, tidak mau tahu Facebook, tidak mau tahu Yahoo, tidak mau Gmail, tidak mau tahu YouTube, tidak mau TikTok, tidak mau. Nah, nanti kita ketinggalan. Ya, karena semuanya sudah arahnya digitalisasi. Yang jadi persoalan ketika semuanya dihadapkan pada digitalisasi dan semuanya itu harus siap, mau tidak mau kita harus ikut di dalamnya. Jika tidak ikut, maka kita akan tertinggal, ya, karena semuanya sudah di-online-kan. Nah, kita semua sepakat bahwa literasi tidak sekedar dimaknai sebagai kemampuan literasi baca tulis, tetapi ada hal yang lebih penting, yakni bagaimana kemampuan literasi kita mampu mengatasi dan juga berdaya saing terhadap kemajuan teknologi dan kita ikut dalam arus global itu. Sehingga kita tidak sekadar jadi penonton, tapi kita juga ikut jadi pemain. Ada yang jualan di Bukalapak, ada yang mengirimkan karyanya di Setorial.co, ada yang menulis di kolom jurnal internasional, ada yang menulis di website, ada yang menulis di berbagai tempat online ya. Karena sekarang media koran, media cetak hampir sudah mulai ditinggalkan. Mereka sudah mulai tidak lagi semuanya sudah di-online kan. Tidak, hampir kurang pembelinya dan mereka rata-rata ada kemungkinan akan tutup. Nah, penting juga kita menyinggung orang-orang sukses di bidang literasi digital. Siapa? Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang CEO Facebook. Bagaimana seorang Mark Zuckerberg berjaya di dunia literasi digital? Kita harus tahu juga ya, ini adalah Mark Zuckerberg ini kekayaannya saja itu mencapai 82,3 miliar dolar Amerika. Angka itu diperkirakan hampir setara dengan harga saham Facebook. Ini punya Mark Zuckerberg. Apa yang dilakukan Mark Zuckerberg kemudian dia menjadi orang terkaya di dunia? Di tahun 2015, menurut hasil laporan orang-orang terkaya di dunia, versi Forbes,
Zuckerberg memiliki kekayaan sejumlah 15 miliar dolar Amerika, setara dengan 221 triliun rupiah. Buat apa uang sebanyak itu coba? 221 triliun rupiah. Zuckerberg hanya membutuhkan 1,5 jam untuk mendapatkan penghasilan sebanyak apa yang bisa dihasilkan oleh para pekerja Amerika yang memiliki gelar S1 selama hidupnya. Kalau Zuckerberg itu 1,5 jam, yang S1 itu membutuhkan 1,5 jam itu uang Zuckerberg itu dibutuhkan selama seumur hidup. Tapi Mark Zuckerberg hanya cukup 1,5 jam saja mendapatkan uang sebanyak orang Amerika yang gelarnya S1 selama 1 tahun dia bekerja. Kemudian menurut penelitian, pekerja wanita Amerika memiliki gelar S1 mampu menghasilkan 1,5 juta dolar Amerika, setara dengan 20 miliar rupiah selama hidupnya. Sedangkan Zuckerberg yang drop out kuliah mampu menghasilkan 2,2 juta dolar Amerika, setara dengan 30,8 miliar rupiah. Hanya dalam 1,5 jam. 30,8 miliar rupiah itu hanya 1,5 jam. Ini literasi digital sangat luar biasa. Kebiasaan membaca Mark Zuckerberg. Apa dia? Make reading a habit. Di tahun 2015 menantang dirinya sendiri membaca sebuah buku baru setiap minggu. Mark Zuckerberg itu kenapa pintar cerdas? Dia menantang dirinya setiap minggu dia membaca buku baru. Ya, kuat membacanya. Yang kedua, Anda bisa mengeksplor sebuah topik dari buku-buku dan membenamkan diri Anda sendiri lebih dari media apapun saat ini. Jika Anda belum menjadi pembaca yang konsisten, sebaiknya Anda memulainya hari ini. Karena Mark Zuckerberg itu setiap minggu menantang dirinya membaca buku-buku baru. Kemudian yang kedua, learn a new skill. Salah satu atribut Mark Zuckerberg yang paling dikagumi adalah sikapnya yang selalu ingin belajar. Bahkan saat dia sudah menjadi miliuner seperti sekarang. Semangat. Pendiri Facebook ini mengambil tantangan belajar bahasa Mandarin. Kita mau belajar bahasa Inggris saja susahnya minta ampun. Seorang Mark Zuckerberg dia mempelajari bahasa Mandarin. Untuk apa? Untuk dia tampil di Cina, di mahasiswa-mahasiswa fasih berbahasa Mandarin. Dalam berbahasa Mandarin ini membuat Zuckerberg mampu mempengaruhi kalangan akademi Cina dan komunitas bisnis termasuk regulator di Cina. Kemudian hal terpenting dari Zuckerberg adalah terus belajar dan selalu membuka pikiran terhadap hal-hal baru yang belum Anda ketahui. Kalau kita hal-hal baru itu biasanya dihindari. Tapi kalau Mark Zuckerberg hal-hal baru itu dicari oleh dia. Kemudian yang ketiga, travel to run to travel. Mark Zuckerberg tidak cukup berkomitmen dalam lifestyle yang aktif saat dia berpergian ke seluruh dunia. Zuckerberg berusaha untuk bangun pagi. Nah, untuk bangun pagi dimanapun dia berada dan mengajak seluruh tim berlari pagi menjelajahi area tersebut. Kita bangun pagi itu susah banget. Nah ini Mark Zuckerberg itu bangun pagi dia. Menurut Zuckerberg itu adalah cara yang baik untuk melihat kota sebelum hari menjadi sibuk. Dan juga cara yang baik untuk bangun, berenergi dan menghilangkan jet lag atau kejenuhan dan lain-lain. Ya, jadi bangunnya pagi. Kita datang ke sekolah sering terlambat. Traveling sangat baik buat Anda jika Anda menambahkan lari pagi ke dalam rencana perjalanan Anda menjadi lebih bermakna seperti dialami Zuckerberg. Berikutnya, share your struggle. Untuk menginspirasi banyak orang, Mark selalu membagikan perjuangan hidupnya agar orang mendapatkan inspirasi dari perjuangannya. Membagikan perjuangannya untuk memotivasi. Kalau kita selalu membagikan, meng-share bukan untuk memotivasi, tapi untuk mengeluh. Untuk membincang hal-hal yang kurang bagus di Facebook dan Mark Zuckerberg itu berbagi motivasi di Facebooknya. Get out of your comfort zone, artinya keluar dari zona nyaman. Mark Zuckerberg keluar dari zona nyaman karena dia ingin menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari kehidupan mereka. Sampailah kemudian dia menemukan Facebook. Yang keenam, give back to the society. Nah, Mahatma Gandhi pernah berkata cara terbaik untuk menemukan diri Anda sendiri adalah dengan melayani orang lain. Bagi Mark, berdasarkan sejumlah penelitian yang dia baca, cara paling memuaskan untuk menggunakan uang adalah dengan berinvestasi pada orang lain. Kalau kita punya uang tuh biasanya disimpan aja. Mark Zuckerberg punya uang tuh diinvestasikan ke orang lain. Mungkin inilah sebabnya mengapa kebanyakan milioner di dunia berdedikasi menermakan kekayaan mereka seperti ditunjukkan oleh Bill Gates, pendiri Microsoft, dan Warren Buffett. Ya, mereka uangnya itu digunakan untuk didonasikan ke perusahaan-perusahaan. Kita banyak uang biasanya disimpan. Kemudian yang ketujuh terakhir kayaknya ini, make time. Memiliki temuan menarik tentang kebiasaan Zuckerberg sehari-hari, yakni menggunakan waktu secara proaktif bukan reaktif. Intinya adalah membuat waktu bukan menemukannya. Semuanya tentang prioritas. Jika alasannya adalah bisnis atau pekerjaan Anda sehingga tidak bisa membagi waktu, maka Anda perlu menyusun kembali sistem bisnis Anda. Atau bahkan menemukan pelatih bisnis Anda. Jadi punya banyak waktu.
Jadi kalau kita ini sama kerja, keluarga ditinggal, anak ditinggal dan sebagainya, wah itu perlu diatur sistem kerjanya. Karena Mark Zuckerberg orang kaya sendiri juga dia menyempatkan punya banyak waktu dengan keluarganya. Nah demikianlah contoh motivasi menulis di era digital 4.0. Tentu masih banyak tokoh-tokoh lain yang dapat menginspirasi kita. Bahkan banyaknya aplikasi online yang sekarang bertebaran di berbagai platform digital dapat juga kita manfaatkan untuk meningkatkan literasi kita. Selain website-website yang menerima tulisan kita pun bisa membuat website kita sendiri. Bergabung dalam tutorial.co, Wattpad, bahkan kita bisa buat YouTube, IGTV dan juga platform digital lainnya. Termasuk juga Facebook, ada juga Facebook langsung online ya. Jadi siaran langsung. Nah, kawan-kawan, saya kira cukup banyak untuk kegiatan kita tentang motivasi menulis dan saya tidak akan cukup waktunya menjelaskan di sini, tetapi mudah-mudahan semuanya termotivasi. Saya Rahmat Hildi AS, Instruktur Literasi Nasional dan Duta Baca Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih dan salam literasi.